wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali ke channel YouTube Bapak. Hari ini kita akan kuliah arsitektur komputer. Lanjutan dari kemarin, tinggal dari materi kemarin yaitu error correction. Nah, pertemuan sebelumnya kita part 3 ya. Part 3 itu Bapak sudah menerangkan tentang bagaimana mencari nilai untuk C1, C2, C3, dan C4. Kalau kemarin Bapak membuatnya menjadi C1, C1, C2, C4, C8. Nah, ini boleh saja ya. Nah, C1 itu berisi dengan D1, D2, D4, D5, D7. Nah, D2, D1, D3, D4, D6, dan D7. Kemudian C4, C8, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah apabila kita sudah mengetahui data yang akan kita masukkan ke dalam kolom-kolomnya, kita sudah tahu nih datanya apa, bitnya sudah tahu dia masuk C1, C2, atau C4, atau C8. Nah, dan satu lagi yang harus kita pahami adalah menjumlahkannya itu dengan menggunakan exclusive OR. Exclusive OR. Nah, exclusive OR ini jika ada tabel ya. XOR XOR kalau dia XOR ini XOR nah, A dan B ini input ya. Ini hasil XOR ya. Nah, oke. Nah, jika inputnya A, jika input A adalah 0, B adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Jika dia sama, hasilnya 0. Jika dia berbeda, nilainya 1. Jika dia sama, nilainya 0. Jika dia berbeda, maka nilainya adalah
Nah, kita lihat tadi sudah punya kita C1 datanya adalah 1, C2 nilai 1, C4 nilai 1, C8 nilainya adalah 0. Kita tinggal urutkan datanya bagaimana dia mengirim. Nah, posisinya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. C1 nilainya adalah 1, berarti ini 1. Tunggu sebentar. Nah, biar gampang, kita masukkan dulu datanya. Nah, hapus dulu sebentar. Dulu yang satu ini. Nah, kita masukkan dulu data yang sudah kita punya. Kolomnya adalah D3, nilainya adalah 1, 3 adalah 1, kemudian posisinya adalah 3, 5 adalah 0, 6 adalah 0, 7 adalah 1, 8 adalah 0, 9 nilainya adalah 1, 10 sudah 1, 11 nilainya 0, 12 nilainya adalah 0. Nah, ini data yang tadi kita bikin. Ya, ada 1 coba. Nah, berapa nilai bit penandanya? Maka yang dikirim itu adalah nilai bit penandanya. Dikirim nih. 1, ini 1, dan ini adalah 0. Jika dalam proses transfer data ini terjadi nilai bit penandanya sama, bit penandanya yang akan saudara pindahkan itu adalah sama, maka biasanya komputer akan menanyakan kepada saudara mau apply itu maksud Bapak menimpa ya. Jika datanya dia ketahui sama, apakah Anda mau membuatnya ditimpa atau Anda akan memiliki duplikatnya? Nah, itu biasanya itu tandanya. Jadi kalau misalnya saudara punya data yang sudah sama filenya, IP-nya sama, isinya sama, nah biasanya dia ketahui dari bit penanda dari data tersebut. Nah, bit penanda inilah dia yang akan menentukan apakah saudara mau menduplikat atau tidak, mau ditimpa, overwrite atau rewrite atau gimana. Ya, itu biasanya terjadi selalu ketika saudara mentransfer data dan data itu sama. Nah, biasanya selalu overwrite atau apply saja. Jarang yang misalnya menggunakan duplikat karena pasti dua buah data yang ada dalam folder itu tidak baik ya. Nah, ini adalah salah satu cara komputer bagaimana dia mengetahui bahwasanya data yang sudah kirim itu sudah pernah ada atau tidak. Nah, lanjut ya. Nah, tadi kita sudah cari berapa nilai bit penanda untuk C1, C2, C4, dan C8. Nah, langkah ini kita pencarian ini ya dengan nilai bit penanda dasarnya adalah ini ada pada slide berikutnya. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi nilainya adalah ini. Nah, ini adalah data awal. Yang masukkan data yang nilai bitnya tadi adalah 00, 11, 10, 0, 1. Nah, ini datanya. Jadi kita tahu ini adalah C1, C2, C4, C8, nilainya adalah 1, 1, 0. Sama ya. Hasilnya ini dengan ini sama. Nah, sekarang kita terdapat kesalahan pada bit ketiga. Ya, kalau tadi kan nilainya bitnya kan ini, ini bit asli ini. Nah, tadi bit penandanya adalah bit awalnya adalah 1, 1,
1 0 0 1. Ini bit aslinya. Bit penandanya ini 0 1 1 1. Bacanya nanti di belakangnya. Nah, sekarang terjadi kesalahan pada bit ketiga ini. Perubahan dari 0 menjadi 1. Jadi data yang sekarang diterima adalah ini. 0 0 1 1 1 1 1. Nah, kita mulai masukin ya. D1 sampai dengan D8 sesuai dengan rumus yang tadi. Ya, sesuai dengan rumus yang tadi, di mana C1 terdiri dari D1, inilah D1, D2, D4, D4, D5, dan D7. Kita cek nih. D1 nilainya adalah 1, D2 adalah 0, D4 adalah 1, D5 adalah 1, D7 adalah 0. Nah, ini dieksorkan. 1 XOR 0 hasilnya 1, 1 XOR 1 hasilnya 0, 0 XOR 1 hasilnya 1, 1 XOR 0 hasilnya adalah 1. Kemudian C2 didapat dari datanya adalah D1, dia harus data D1 ini, D3, kemudian D4, kemudian D6, kemudian D7. Nah, semua yang ada pada data C2 ini diambil dari data D1, D3, D4, D6, D7. Nah, C4 atau C3 diambil dari data, ini tambahnya D8 ya. D8 itu adalah 0. D8 itu adalah 0. Oke. C4 diambil dari D2, D3, D4, diambil dari D4, kemudian D8. Ini kalau diesorkan, 0 XOR 1 hasilnya 1, 1 XOR 1 hasilnya 0, 0 XOR 0 hasilnya adalah 0. Ini tadi sudah kita cek juga yang 0. Ini 1 XOR 1 hasilnya 0, 0 XOR 0 hasilnya 0, 0 XOR 0 hasilnya 0. Ya. D4 diambil dari data D5, D6, D7, dan D8. Ya. Nah, berarti udah ketemu nih nilai C1 nya berapa, C berapa, kita masukkan C1, C2, C4, C8. 1, 0, 0, 0. Oke. Nah, dua buah nilai bit penanda inilah yang akan kita jumlahkan sebagai bit penentu mana yang harus diganti oleh komputer. Ini kita gabung. Ini kita gabung. Kita jumlahkan dengan cara XOR. Ya. Ini dieksorkan. Jadi ini data awal. Ini data yang setelah terjadi kesalahan pada bit ketiga. Kalau Anda lihat tuh nilainya sama ya. 1, C2, C4. Kalau misalnya Bapak hapus, bentuknya nanti seperti ini. Ini Bapak hapus. Hanya digabung dengan data yang error. Data yang sudah ketemu error tadi ya, kita masukkan ke sini. 1, 0, 0, 0. Sama saja, kita akan esorkan. D1 sama nilainya 0. Berbeda hasilnya 1, 1. Kalau sama hasilnya adalah 0. Oke. Ini adalah bit yang harus digantikan. Gimana cara mencari bitnya? Kalikan saja nilai C1. Ini kan ada 1 nih. 1 dikali 0, 0. 2 dikali 1,
2. 4 dikali 1, 4. 0 kali 8, 8 kali 0, 0. Jumlahkan, jumlah biasa aja. Nah, 0 tambah 4 tambah 2 tambah 1 sama dengan 6. Nah, berarti bit yang harus dirubah adalah bit ke-6 dari 12 bit data yang telah dikirim. Gimana bentuknya? Seperti ini. Ya. Nah, berarti C1 tadi kita udah ketahui. C-nya berapa? C1 nya 1, C2 nya 1, C4 dan C3 nya 1, C4 nya 0. Dan ini C1 untuk yang kesalahan bit ketiga, ini nilainya 1, 0, 0, 0. Nah, ini dieksorkan. Jika dia sama nilainya adalah 0, jika dia berbeda adalah 1. Ya. Nah, ini kita kalikan saja. Kalau Bapak lebih suka menggunakan 4 sama 8. Jadi ketika dikonversikan, dari mana datangnya 6? Dari konversi bilangan ini. Kalikan saja. 1 kali 0, 0. Ya, sama seperti Bapak seperti tadi. 2 kali 1, 2. 4 kali 1, 4. 4 kali 0, 0. Nah, 4 tambah 2 sama dengan 6. Nah, 6 kita lihat pada tabel. Ya, pada tabel. Nah, pada tabel tadi, posisi ke-6 itu posisi angkanya harus ini. Mulai dari D1, D2, D3, D4. Ini D4 ya, D4, D8. Maka bit yang harus diganti itu adalah bit ketiga atau data ketiga. Jadi kalau misalnya kita bikin bentuk satu baris, nah ini dari kalau tadi Bapak tulisnya dari belakang, kalau ini tulis dari depan ya. Maka masukkan nilai bit penandanya C1 nilainya adalah 0, C2 hasilnya adalah 1. Oh, ini yang salahnya dimasukkan ya. C1 adalah 1, C2-nya adalah 0, C3-nya adalah 1, C4-nya adalah 0. Nah, kemudian masukkan nilai sisanya. Berapa nilai yang salah tadi? Ya, tadi nilai yang salahnya adalah D1, 1, D2. Nah, D2-nya seharusnya ini 0, 1 ya. Oh, D3 ini dari 1, maka data asli akan dikirim itu. Ini D2 nya adalah 0 ya, D2 nya ada 3, D4 itu adalah 0. Ini ya. D4 ini data 4, 0. C4 itu adalah bit penanda 4, bit keempatnya adalah 1, D5 adalah 1, D6 adalah 1, D7 adalah 0. Nah, maka data asli yang akan dikirim itu adalah sesuai dengan nilai yang ada pada awalannya, yaitu 1, 1, 1, 0. Nah, jadi ini kita abaikan dulu yang ini. Diabaikan dulu ya. Nah, ini diabaikan dulu. Nah, ini. Nah, maka nilainya harus sesuai pada tabel yang sudah kita bikin tadi. Jadi kalau misalnya datanya yang salah adalah pada posisi bit data ketiga, maka nilai yang harus ditemukan ketika dijumlahkan dengan XOR ini, maka bitnya harus berada pada bit ke-6. Nah, oke, rasa cukup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Nah, di belakang ini, belakang slide kita ini, nah ini adalah proses pengecekan yang lebih komplit. Nah, silakan sudah pelajari. Kemudian coba Anda ganti. Ini adalah kode ASCII. Coba Anda selesaikan. Ya, selesaikan dengan proses pengecekan ini, di mana nilai A itu adalah 41 dan B yang E itu adalah 45. Nah, nanti
Anda cari karakter untuk 41. Ini A ini adalah 41 dalam binar. Berapa nilainya dalam binar? Cek apakah ini benar nilainya adalah 41 dalam binar. Kemudian Anda tentukan D1 itu isinya apa? Ini jelas dari konversi ini ya. Ini berarti D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, 8. Nah, kemudian masukkan dalam tabel ini. Apakah benar nilainya ini? Ini nggak tulis 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, kalau misalnya dimasukkan ke dalam 12 bit data yang akan ditransfer, maka bentuknya seperti ini. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0. Nah, tugas Anda mencari berapa nilai bit penanda C8, C4, C2, C1. Dengan cara yang tadi ya. Satunya berapa? Nah, setelah itu, Anda gunakan proses ini. Coba Anda cek berapa nilainya. Ya. Nah, ini untuk si A. Nah, untuk yang kalau sudah dapat si A, Anda koreksi nanti apakah benar ini nilainya. Nah, ini baru nanti Anda cari yang pengecekan untuk karakter E. Karakter E ini. Nah, karakter E ini udah dapat di nilainya ini. Nilai C1-nya, C2, C4, C8-nya adalah 0, 0, 0, 1. Nah, lakukan operasi XOR dari si A ditambah dengan di XOR dengan si E, maka ini adalah hasil operasinya. Nah, ini cari dalam bentuk biner, dalam bentuk desimal. Berapa desimal dia? Nah, berapa desimal ya? Ya, nah, sampai dia menemukan bahwasanya yang salah itu adalah bit ketiga. Maka kalau dalam bentuk soal, jika ada dua buah data yang awalannya seperti ini ya. Nah, nanti kalau di soalnya biasanya Bapak tulis seperti ini. Nah, berapakah bit penanda jika data yang dikirim itu pertama adalah A, kemudian yang diterima itu adalah E. Tentukan nilai bit yang salah. Nah, berapa nilai bit yang salah dengan menggunakan kode Hamming. Nanti Anda temukan itu di bit berapakah nilai yang salah dan berapa bit penanda untuk nilai A dan nilai B. Oh, tadi udah dapat ini. 1, 0, 0, 0. Bagi ya, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Nah, oke. Sampai itu saja dulu pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bapak rekan, terima kasih. Tulis di kolom komentar hasil dari operasi saudara ini ya. Operasi penjumlahan pengecekan kode Hamming ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.